Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah catatkan pada diri kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, berjumpa dalam satu kajian ilmu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga apa-apa yang kita lakukan pada malam hari ini, baik dari rumah menuju masjid dalam rangka sholat berjamaah dan diteruskan dengan kajian ilmu, semoga menjadi amal kebaikan di akhirat nanti dan menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini adalah kajian Kitab Tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ramadan, dan dalam penyampaiannya nanti kalau kurang paham di sesi terakhir ada tanya jawab. Kepada beliaunya Ustadz Agus Ramadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa menghadiri majelis ilmu, majelis taklim di Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan kita yang ada di dalamnya khususnya juga mendapatkan sakinah, ya, ketenangan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik selama dalam mengikuti kajian ini maupun sakinah dan keberkahan di luar majelis ini tetap kita rasakan. Sebagai bentuk dari rasa syukur kita akan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, mari di malam hari ini kita gunakan nikmat tersebut, juga kesempatan ini untuk menimba, untuk membekali diri kita dengan ilmu yang tentu harapan dari kita sekalian. Dengan bekal ilmu ini yang nanti akan menuntun hidup kita, yang menunjukkan jalan kita kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan ilmu yang kita miliki ini semoga menjadi sarana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sarana ketaatan dan juga menjadi pintu-pintu kebaikan-kebaikan.
Salawat serta salam semoga tetap senantiasa terlimpah pada uswah hasanah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam meniti jejak langkah beliau hingga yaumul kiamah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang masih terkait dengan al-iman bil yaumil akhir, iman dengan hari akhir beserta hal-hal yang terkait, yang menjadi rentetan, yang menjadi peristiwa dan juga hal-hal yang ada di dalamnya. Kalau di poin kemarin, pertemuan sebelumnya, kita sudah kaji bersama tentang al-aradu, yaitu di mana pada saat itu semua manusia akan mempertanggungjawabkan, ya, akan ditampakkan seluruh aktivitas, seluruh amal, baik kebaikan maupun keburukannya di dunia, dan mau tidak mau kita dipaksa untuk mengakui, ya. Mungkin kalau amal baik ya kita senang mengakuinya, tetapi ketika dalam kondisi ketika amal buruk, ya, ataupun kemaksiatan yang kita kerjakan, ya, semuanya akan bersaksi meskipun kita tidak mengakui. Kemudian berikutnya perjalanan belum selesai, ya, belum selesai ke situ. Di antara urunutan apa yang harus kita yakini dan imani adalah adanya al-khaud, telaga, ya. Jadi meskipun di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas kondisi saat itu, ya, yang matahari, antara jarak matahari, ya, dengan bumi ketika itu ada yang mengatakan hanya sejengkal, jadi sangat dekat sekali, sehingga dalam sebuah hadis dikatakan saat itu memang betul-betul panas yang, ya, terik matahari yang sangat membakar. Nah, dalam kondisi seperti itu kita sebagai seorang yang beriman harus meyakini apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya di saat itu, di tempat itu nanti ada yang namanya khaud, telaga. Mungkin kalau orang hanya mengandalkan pikirannya, hanya berpikir menggunakan logika saja, opo yo mungkin, ya, wong oro-oro padang mahsyar panasnya kayak gitu kok ada telaga. Nah ini, ya, orang yang hanya mengedepankan cara melihat ataupun mensifati sesuatu dikaitkan dengan sebatas ilmu yang dimiliki. Tetapi bagi kita seorang yang beriman meyakini bahwasanya nanti di padang mahsyar itu ada telaga khaud, yang mana telaga itu juga ada di dalam surga. Kalau yang sering kita dengar, ya, di surga itu ada telaga yang namanya Al-Kautsar. Nah, dari Al-Kautsar itulah di antara salah satu yang mengalir, ya, sumber airnya itu yang mengaliri al-khaud, telaga Rasulullah, yang Rasulullah berada di atasnya menunggu umatnya untuk menghampiri dan minum dari situ, ya. Maka kita nggak perlu khawatir kehabisan konang singguri kauman gitu, ya, atau jangan-jangan gelasnya udah habis nanti pakai, ya, bekasnya siapa. Nanti akan kita terangkan tentang sifat-sifat khaud yang ada di situ, dan termasuk siapa, ya, yang terhalang untuk tidak mendapatkan. Artinya dia orang-orang yang diusir dari telaga Rasul itu ada nanti, ya, nggak boleh, ya, kamu nggak berhak untuk meminumnya. Meskipun itu ada ciri-ciri, itu ada tanda umat Rasul gitu, ya.
Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya disebutkan innalikulli nabiyyin haudon. Masing-masing nabi itu memiliki telaga. Wa innahum yatabahawna ayyuhum aksaru waridatan. Masing-masing nabi ini saling berlomba, yatabahawna, berlomba untuk apa? Menunjukkan ayyuhum, mana di antara telaga-telaga ini yang aksaruhum waridah, yang paling banyak dikunjungi, yang paling banyak pengunjungnya. Ini siapa? Dari telaganya siapa? Wa inni arju, dan sesungguhnya aku berharap, kata Rasul, an akuna aksarahum waridah. Aku berharap ya telagaku ini telaga yang paling banyak dikunjungi atau paling banyak pengunjungnya. Ya, rawahu At-Tirmidzi. Nah, sebelumnya di sini disebutkan, dikatakan apa tuh telaga itu? Telaga itu al-khaud, mujtama'ul ma. Nah, haud itu adalah tempat berkumpulnya air. Ya, telaga. Kalau di sini ya, kita yang paling tenar mana? Telaga mana? Sarangan, Pak ya. Ono Telaga Sarangan. Telaga Gunung Juluk itu kecil sekali itu. Itu kalau dikatakan telaga kayaknya belum cukup syaratnya. Karena paling hanya lubang kecil itu ya. Nah, orang sudah menyebutnya telaga. Ya, padahal telaga Rasul itu luas dan panjang dan lebarnya itu disebutkan ya kalau diukur dengan perjalanan waktu itu 1 bulan. Perjalanan 1 bulan itu bisa baru mencapai ujungnya ya, dari satu ujung ke ujung yang lain. Ya. Ya. Jadi mujtama'ul ma ya, tempat ngumpulnya, berkumpulnya air ya. Jadi bukan tandon ya, tetapi ya satu tempat ya. Berarti ada sumbernya, air itu mengalir kemudian berhenti di situ. Nah, itu disebut dengan telaga. Ya, jadi ada sumbernya atau muaranya. Wa jam'uhu khiyadun, jamannya khiyadnya. Wal murad bil khawdi huna, yang dimaksud dengan telaga di sini adalah ya mawaridun adimun yariduhu ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Jadi tempat yang besar yang mana di situ umat Muhammad ini menghampiri telaga tersebut ya, minum dari airnya pada hari kiamat, illa kecuali man khalafa, orang-orang yang menyelisihi hadyuhu, petunjuk beliau, wa badala, dan menukar ba'dahu, setelah sepeninggal beliau. Jadi di antara siapa orang yang terhalang ya, secara umum adalah orang-orang yang menyelisihi perintahnya, menyelisihi apa yang disunahkan oleh Rasulullah, dan juga orang-orang yang menukar ya, badala ba'dahu, menukar hidayah, menukar apa yang telah Rasulullah bawa ya, dengan hal-hal yang baru. Waqat tawatarat ahadis fi khabaril khawdi wa sifatuhu min dzalika mayali. Jadi tentang hadis yang terkait dengan haud itu tidak hanya satu, jadi ya mutawatir. Mutawatir itu artinya banyak sekali. Ya, ibaratnya ya, nggak habis-habisnya, banyak sekali memang riwayat atau hadis yang terkait dengan haud ini. Nah, ini menunjukkan bahwa saja ketika satu kabar, satu berita itu diceritakan, diberitakan dari berbagai sumber yang sama, yang banyak, ini menunjukkan apa ya, keakuratan berita tersebut ya, akurasinya tinggi. Tapi kalau ya, ini kalau katanya dengan hadisnya. Nah, diantaranya tadi yang pertama, kemudian ada juga hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim
dikatakan ini sesungguhnya aku, kata Rasul, farotukum alal khaun, jadi mendahului kalian, ya, menunggu kalian di atas telaga. Man barang siapa marro alayya, yang melewati atau lewat di hadapanku, atasku, syariba, dia minum, ya. Waman syariba, dan siapa yang minum air dari telagaku, lam yat maka dia tidak akan merasakan dahaga, dia tidak akan merasakan haus abadan, selamanya. Jadi kita bisa membayangkan, ya, begitu panas teriknya matahari, kondisi seperti itu, nggak ada persediaan air, kemudian ada telaga, dan siapa yang minum dari telagaku, kata Rasul, maka dengan minum tadi seteguk atau seberapa, minum dari air itu, dia tidak akan merasakan dahaga selamanya. Jadi telaga atau ini belum sampai ke surga. Jadi memang sudah ada satu kenikmatan, fasilitas yang ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus kepada umat Rasulullah yang memenuhi syarat, ya, yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat untuk bisa minum. Jadi karena semuanya menginginkan, tetapi ada penjaga-penjaga yang menghalau, ya, dilihat, oh ini gak layak, sampai nggak masuk kriteria, minggir, ya. Kemudian orang-orang yang memenuhi kriteria yang disebutkan itu baru dipersilahkan untuk meminum air telaga tersebut. Kemudian termasuk sifat dari telaga itu, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan yang bersumber dari Thauban radhiyallahu anhu, su'ila an aradil haud, ketika Rasul ditanya tentang seberapa luas telaga itu, ya, jadi para sahabat pun juga penasaran, ya, dengan informasi tentang telaga itu, seberapa sih luasnya, ya, jenengan pun nanti teng Telaga Sarangan, ya. Ya, kata ombo tapi ya urung ono apa-apane iku, ya, masih, ya, sangat yang terbatas, ya. Faqala Rasulullah mengatakan, min maqami, dari tempat berdiri saya ini, kata Rasul, ya, ila Ammana, sampai ke Oman. Oman tuh kalau sekarang mana, Pak? Oman tuh daerah mana? Jadi dari Madinah sampai ke Oman, ya. Melewati kota, ya, jadi sudah lewat kota, saking berarti saking ombone kan, saking. Wasu'ilah an syarabihi, kemudian para sahabat menanyakan, Rasul ditanya tentang seperti apa airnya, kondisinya, ya. Ini kan yang akan diminum, jadi kayak apa? Faqala Rasul menjawab, asaddu bayadon minal laban, jadi lebih putih dari susu. Jadi air telaganya itu isinya bukan air seperti kolam atau telaga di menjuluk, bukan, ya. Jadi warnanya, isinya adalah susu. Jadi asaddu bayadon, lebih putih minal laban, dari susu, wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Madu itu kan sifatnya manis, tapi rasanya ini lebih manis daripada madu. Nah, jenengan gak usah khawatir, wah aku duwe bibit-bibit iki apa, gak oleh pantangan, gak boleh minum gula ya, gak boleh minum yang manis-manis. Itu sudah tidak berlaku, Pak, ya. Gak berlaku di akhirat. Itu berlaku mungkin pantangan dokter ketika di dunia, ya. Jadi untuk menghindari yang manis-manis, ya. Ya, kalau jenengan ada kesempatan untuk minum di telaga itu, kemudian berpikiran, wah kurang gula darahku
naik nggak berlaku ya. Karena apa? Dengan meminum air yang ada di telaga itu menjadikan seseorang itu lam yatma abadan, nggak pernah mengalami dahaga selamanya ya. Juga jangan punya persepsi loh segeri wong ngombe ku kan nek pas ngelak mari ku berarti ora iso ngerasa oh seger maneh. Enggak seperti itu. Jadi ya kenikmatan atau hal-hal yang ada di akhirat, di surga khususnya itu nggak bisa kemudian dikalkulasi ataupun ditimbang disamakan dengan di dunia. Ya kita merasa nikmat, tahu rasa nikmatnya minum itu kan ketika haus. Nah katanya sudah nggak merasa haus, berarti nek ngombe apa lah ya gak kroso enak ya, beda ya. Kenikmatan di surga itu ya kenikmatan yang nggak bisa dibandingkan, mala ainun ro'at wala udunun sami'at ya. Jadi la ya'rifu wa ila man daqaha gitu katanya, nggak tahu, nggak bisa yang merasakan, nggak bisa dibayangkan kecuali yang bisa merasakannya ya. Wa akhla minal asali, lebih manis daripada madu ya. Ya gitu fihi ya. Mizabani, jadi dari di tengah-tengahnya itu terpancar ya dua mata air, dua sumber ya. Yamuddu bihi minal jannati, yang tersampaikan, jadi air itu ataupun sumber-sumber alirannya itu terhubung ke surga ya. Ahaduhuma min dahab, salah satunya itu terbuat dari emas, wal akhor min warikin, dan yang lain terbuat dari perak. Ya, kalau di sini ada sungai, mata air ataupun kalenan ya, ataupun irigasi itu paling keren, paling banter kalau materialnya itu gorong-gorong atau apa. Nah, di sini nggak ada ugater itu ya, yang cor itu keren ya gitu ya. Ataupun ini kalau di akhirat enggak, jadi tempat mengalirnya itu terbuat dari emas ya, yang satu berupa terbuat dari perak ya. Ini ya, luar biasa ya. Jadi kemudian juga yang lain, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang bersumber dari anak Abdullah bin Amr bin As, dikatakan khaudi, kata Rasul, telagaku itu masih rotu sahrin ya. Jadi luasnya, kalau ingin mengukur seberapa sih luasnya, masih rotu sahrin, perjalanan 1 bulan ya. Sampean coba melaku Pak ya, 1 bulan ya berjalan tapi nggak istirahat. Jadi 1 bulan berjalan tapi seminggu berhenti enggak. Orang berjalan normal 1 bulan berjalan terus, kira-kira tekan di Pak, tekan Jakarta durung, mau sak kene melaku tekan Jakarta tekan Pak Budi nggih. Kalau normal Pak, perjalanan normal biasa itu 1 jam itu sekitar 5-6 kilo, itu perjalanan normal Pak. Jadi kan sakit ukur nih, sampean sak jam mlaku engko lah berang kilo. Nah, kalau sekarang ngepengno, nah kira-kira saulan ngetekon ndi ngoten. Iku jembare khaudi, telagaku, kata Rasul. Ma'u abyadu minal laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Warihuhu atyabu minal miski. Ya, baunya ya, kalau susu itu kan cenderung amis Bang ya. Susu etawa apa susu apalah, susu kambing, susu sapi itu ya identik amis ya. Tapi di sini tidak, rihuhu, aromanya itu atyab minal misk ya, lebih wangi daripada minyak misk gitu ya. Minyak kasturi, misk itu identik dengan kasturi ya. Wa kizanuhu kanujumis sama. Kizan itu di riwayat yang lain disebutkan abarik ya.
Abarik itu ya, jamak dari ibrik, ibrikun abarik, ceret. Kan ngerti ceret ya? Apa sih bahasa Indonesia apa? Ceret juga ya, bahasa Jawanya ceret ya, pakai T, tapi bahasa Indonesia cerek gitu ya. Itu loh apa namanya, teko. Nggak tahu teko kurang bahasa Jepang teko. Ya. Jadi gelasnya ataupun tempat minumnya, maka yang saya katakan tadi nggak usah khawatir gak kumanan, itu disebutkan kanujum ya. Kanujumi sama ya, seperti banyaknya bintang di langit ya, jadi banyak banget gitu, gak usah khawatir gak kedumanan apa kayak gini misalkan nangku gak oleh gelas ya, jangan khawatir. Justru yang kita khawatirkan apa? Gak oleh ngombe, itu masalahnya ya. Jadi kalau ibriknya tempat minumnya itu sebanyak bintang yang di langit. Jadi tasbih ini menunjukkan apa? Ya, sangat banyak gitu, banyak sekali ya. Kemudian masih terkait dengan sifat dan ini tentang telaga ini. Nah, jadi di awal disebutkan bahwasanya ini farotukum alal haun, sungguhnya aku menanti kalian di atas telaga. Jadi Rasul itu duduk atau berdiri di atas telaga, kemudian menanti ya, umatnya untuk datang meminum. Nah, di saat itu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ya, gimana Anda akan mengenali kalau itu umatmu? Ya, nanti di padang mahsyar itu kan manusia kan dari Nabi Adam sampai orang terakhir itu kan ya nggak tahu jumlahnya apa, hitungannya mungkin ya apa, hitungan paling banyak itu apa selain apa ya tak terbatas itu ya, tapi ada batasnya Pak ya, karena ya ada batasnya, batasan manusia kan. Tapi kalau di jumlah mungkin kalkulator bisa jebol gitu ya, saking banyaknya manusia. Kemudian bagaimana Anda bisa mengenali kalau itu umatmu? Kok nek wong liya nyerobot ya apa misalkan ya, bukan umat Rasul tapi ikut minum di situ bagaimana? Nah, maka ya Rasul itu kalau memberikan jawaban, memberikan penjelasan kepada para sahabat itu paling gampang itu dengan contoh ya, dengan permisalan itu lebih mudah ya. Ya ini sebagai apa namanya pembelajaran juga ya. Jadi menunjukkan, ngajari seseorang atau menunjukkan itu kadang kalau diterangkan pakai cara penjelasan itu kadang ya terlalu panjang, gak mudeng-mudeng. Tapi ketika dengan contoh permisalan itu lebih mudah disimpulkan, lebih mudah ditangkap dan mudah diingat. Nah, maka Rasul mengatakan, aro'aita, apakah Anda tidak lihat, lau anna rajulan kana lahu khailun, seandainya ada seseorang yang memiliki khail. Napa khail itu? Khail itu jaran Pak ya, kuda. Jadi kuda itu dalam bahasa Arab ternyata juga banyak. Ada khison itu juga kuda, farsun itu juga artinya kuda, khailun itu juga kuda, sama dengan unta itu dalam bahasa Arab juga banyak ya, ada ibilun, ada nakotun, ada jamalun, ada juga namanya yang teristimewa itu namanya ini rohil ya, rohilah itu yang paling istimewa. Maka dalam hal ini juga Rasulullah memberikan isyarat begini, annasu kal ibili mi'ah la takadu tajidu fiha rohilah. Jadi untuk memberikan gambaran begini, manusia itu ibarat 100 ekor unta, yang mana dari 100 ekor unta itu la takadu tajidu rohilah, hampir saja kamu tidak menemukan
unta yang memiliki sifat rohilah. Nah, artinya apa? Kalau ada 100 manusia, kemudian yang terbaik dari itu misalkan sempurna keimanannya, sempurna amalnya, itu dari 100 itu ya, latakadu tajid, hampir tidak bisa ditemukan ya, itu. Nah, dalam hal ini Rasul menggambarkan juga seperti itu. Gimana coba kalau misalkan ada seseorang yang memiliki kuda ya, lau khailun ghurratun muhajjalah, yang kudanya itu ada tanda khusus, jadi ada tanda putih di atas kepalanya, muhajjalah, baina dhahranai khailin, di antara apa namanya kudanya itu ada tanda ada belang putih gitu ya. Buhmin wa duhmin ya. Sementara yang ada di sekumpulan kuda, misalnya ada ribuan kuda, kuda itu semuanya hitam semuanya. Ya, kemudian ada beberapa kuda yang milik seseorang itu dengan tanda khusus ada putihnya. Maka apa nggak mungkin seorang itu bisa membedakan? Kan gampang. Oh, yang putih berarti punya aku. Ya. Nah, demikian juga nanti umat Rasulullah itu akan mudah dibedakan dengan yang lain karena ada tanda khusus yang ada pada umat Rasulullah itu. Alam yakun ya'rifuha qalu bala, kata sahabat, ya kalau itu ya pasti dia bisa mengenali ya. Qala Rasul menjawab, fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah, maka sungguhnya umatku, kata Rasul, mereka besok akan datang pada hari kiamat itu ghurran muhajjalin, dalam keadaan bercahaya ya. Ghurran muhajjalin, bercahaya, min asaril wudu, dari bekas ya. Anggota wudhu kita ini besok akan memancarkan cahaya. Maka termasuk diantara fadilah wudhu itu ya, kenapa diperintahkan untuk isbaghil wudhu, melebihkan apa namanya yang dibasuh dari anggota wudhu ya. Kalau tangan itu kan ada patokan minimalnya, maksimalnya sampai mana, ilal marofek, siku ya. Nah, supaya besok yang bercahaya itu tidak hanya sekedar sini ke sini, tapi lebihkan ya. Isbaghil wudhu itu melebihkan, itu diantara apa namanya nanti yang akan menunjukkan bercahaya cahayanya. Demikian juga dengan ya, jadi kakinya akan bercahaya, tangan akan bercahaya, wajah juga akan bercahaya. Nah, kemudian jangan di apa namanya dibandingkan dengan sekarang. Loh, kalau misalkan lek ngono lah ya lucu, serem ya. Ya itu kalau mungkin sekarang ya. Kalau sekarang mungkin ada orang dari tangannya keluar sinar ya, kemudian dari wajahnya keluar cahaya sinar. Nah, itu nanti jadi itu yang ada di film-film itu kan kayaknya lucu. Tetapi ya beda dengan di akhirat ya. Jadi maka sekali lagi jangan membandingkan antara dunia dengan akhirat, itu sudah berbeda ya, artinya berbeda ya, artinya cara pandang dunia dengan cara pandang akhirat ini harus dibedakan. Nah, maka Rasulullah mengenalinya cukup dengan ya, kalau umat Rasul itu kan berarti termasuk ahlul wudhu ya. Ya, namanya orang Islam itu kan mesti pernah wudhu ya, maka sinarnya nanti tentu berbeda-beda ya. Kalau wudhunya jarang-jarang ya tetap ada cahayanya, tapi mungkin nggak seterang kalau yang menjaga wudhunya gitu ya. Atau yang wudhunya mungkin yang penting sah ya, mungkin tidak mengambil sunnahnya kemudian melebihkan anggota-anggota wudhu ya, tentu kan berbeda. Tapi di situ Rasulullah mengenali. Maka dalam riwayat ketika orang-orang ini dihalau, lu sebentar kata Rasul, ini gambarannya gitu, itu umatku ya. Tapi kata malaikat ya umat, tapi mereka itu
berbeda Rasul. Jadi yang dilakukan, apa yang dikerjakan itu banyak yang menyelisihi. Oleh karena itu yang seperti itu dia terhalang, ya, tidak masuk kriteria, ya, tidak mendapatkan kesempatan untuk dapat minum di telaga Rasulullah. Nah. Jadi wa ana faratuhum alal haudi, dan saya menanti kehadiran mereka di atas telaga. Jadi gampang bagi Rasul untuk niteni nengri, oh itu umatku berarti, gitu ya. Maka dipersilahkan oleh Rasul, ya, dan di situ ada penjaga-penjaganya. Maka Rasulullah mengingatkan, Allah, ingatlah, ketahuilah, ya, la yudadan rajulun minkum an khaudi, ya, sungguh akan, ya, diusir, gitu ya, akan mengusir, benar-benar akan mengusir seseorang, akan diusir seorang dari kalian an khaudi, dari telagaku, ya. Seorang dari kalian itu kan maknanya, ya, dari umat Rasul, gitu ya, akan diusir, artinya tidak diperkenankan, jangan, nggak boleh, kamu nggak layak untuk minum, gitu ya. Kama yudadul airu abdol, sebagaimana unta yang tersesat, ya, diusir, ya, unta yang tersesat diusir itu, ya, misalkan kalau pengembala, ya, misalkan kok dia melewati, ya, tersesat masuk di kebun orang, ya, ada tanaman orang, ya, dihalau, jangan, itu tanaman punya orang, nanti dimarahi sama yang pemiliknya. Nah, jadi seperti itu, orang-orang yang terhalang untuk masuk ini diusir, sana pergi, ini bukan, Anda tidak masuk kriteria di sini, ya, ini bukan tempat Anda, ya, begitu. Ya. Kemudian ketika itu Rasul mengatakan, ala halumma, kesini. Jadi orang-orang yang diusir itu kemudian dipanggil oleh Rasulullah. Faqala, malaikat mengatakan, innahum badalu ba'daka, sesungguhnya mereka itu telah menukar setelahmu ya Rasul. Wa aqulu, kemudian Rasul mengatakan, suhkon, celaka. Nah, satu hadis lagi tentang telaga ini, bahwasanya Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan di dalam kaitannya dengan ini, faqulu man irtadda an dinillah, ya, siapa orang-orang yang terusir dari haud ini adalah, semua orang, ya, kullu man irtadda an dinillah, ya, seorang yang murtad, ya, an dinillah, ya. Oleh karena itu di masa Rasulullah masih hidup kan ada orang-orang, ya, sifatnya, ya, ada orang-orang yang betul-betul beriman, ya, mukmin sejati, ada orang-orang munafik, dan ternyata sepeninggal Rasul ada orang-orang yang murtad dulu, ya, di masa Rasul mereka masih berstatus sebagai seorang muslim, tapi sepeninggal Rasul kan banyak terjadi kemurtatan, sehingga Khalifah Abu Bakar ketika itu yang dilakukan adalah satu, memerangi orang-orang yang enggan untuk menunaikan zakat, yang dulu ketika Rasul mereka ada menunaikan zakat, tapi ketika itu kemudian, ya, enggan mengeluarkan zakat. Kemudian memerangi orang-orang murtad, dan juga banyaknya bermunculan nabi-nabi palsu. Maka, ya, orang-orang inilah, ya, orang-orang yang murtad ini, ya, tentu, ya, terhalang untuk mendapatkan khaud, ya. Maka dalam hadis ini dikatakan, innahum badalu ba'daka, mereka telah berubah, ya, setelahmu, menukar, artinya, ya, makna riddah itu kan jadi arruju, kembali, ya, ilal kufri ba'dal Islam, ya, setelah sebelumnya muslim kembali kepada kekufurannya. Jadi itu yang pertama, au ahdatsu fihi, atau mereka orang-orang yang telah,
ya membuat hal-hal yang baru di dalam urusan agama. Ya, jadi membuat syariat baru di dalam hal ibadah, dalam hal agama. Nah, fihi ma la yardahullah, sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, walam ya'dan bihillah, juga tidak direstui ataupun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa minal matrudina, maka mereka itu adalah orang-orang yang termasuk terusir, matrud ya, terusir minal khaud, anil khaudi, terusir dari telaga. Al-mub'idina anhu, orang-orang yang dijauhkan ya. Jadi supaya tidak mendekat ya, supaya memberikan kesempatan ya, yang lain, yang umat Rasulullah yang memang layak ya, untuk mendapatkan ya, kesempatan untuk meminumnya. Wa kadzalika, demikian juga orang-orang yang terusir dari telaga itu adalah adzulmatu al-musiruna al-musrifuna fil juri wa dzulmi. Jadi orang-orang yang berlaku dolim ya, melakukan kedoliman ya, yang sampai melampaui batas ya, ini wa tatmasul haq, serta orang-orang yang berusaha untuk memberangus kebenaran ataupun menghalangi kebenaran itu, berusaha untuk menutupi al-haq ya, wa qatlu ahlihi, ataupun berusaha untuk memerangi, membunuh siapa orang-orang yang memperjuangkan kebenaran ini ya. Wa idlalihim, serta orang-orang yang berusaha untuk merendahkan mereka ya. Ini termasuk orang-orang yang terhalang kelak untuk nggak bisa minum dari telaga itu. Wal mu'linuna bil kabair, orang-orang yang secara terang-terangan melakukan dosa besar ya, dalam melakukan kabair ini sudah nggak malu-malu lagi. Jadi secara terang-terangan malah diiklankan ya. Mu'linuna itu ya, jadi ya, bangga ya, diiklankan ya, melakukan kesirikan, melakukan itu malah apa namanya, termasuk ya, ijtanibu sab'al mubiqat, itu ya, di antara 7 besar ya, sirik ya, khomer, zina ya, itu kan justru mereka malah bangga terang-terangan. Nah, orang seperti ini kelak ya, akan terhalang, yang termasuk diusir ya, dari telaga itu. Al-mustahifuna bil ma'asi, orang yang bermaksiat secara terang-terangan. Jadi sudah apa namanya, kemaksiatan sudah merajalela, jadi sudah nggak ada rasa lagi malu dalam bermaksiat. Kalau dulu kan orang zaman dulu orang nggak berpuasa itu ndelik-ndelik misalkan contohnya ya, kalau pas berusaha, kalau memang dia nggak puasa itu nyari tempat yang pokoknya nggak bisa dilihat lah oleh manusia gitu ya, berusaha untuk menyembunyikan dirinya. Tapi sekarang kan enggak ya, live streaming malah makan waktunya berpuasa di bulan puasa, terang-terangan bermaksiat secara ya terang-terangan. Nah, orang-orang ini ya meskipun berstatus sebagai seorang ya muslim, mungkin punya ada asar wudhu di apa namanya badannya, dikenali, oh ini umatku ini, kata Rasul. Tapi bukan Rasul, ini orang-orang ya yang menyimpang, ini orang-orang yang menyelisihi ya, diantaranya apa sebab menyelisihnya ya, mereka bermaksiat ya dengan terang-terangan ya, mustakhifuna bil ma'asi ya. Wa jama'atu ahli zaigh wal ahwa wal bidah, serta orang-orang yang memperturutkan ya, kelompok orang-orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu dan wal bidah ya, dan perkara-perkara yang baru yang diada-adakan, sementara di dalam syariat, sementara dalam agama itu belum pernah dilakukan dan tidak diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, itulah
orang-orang yang terhalang, yang tidak berkesempatan untuk minum di telaganya Rasulullah. Ini yang di mahsyarnya ya. Tapi wallahu alam, adapun nanti setelah perhitungan hisab kemudian dia harus mampir dulu ke neraka, ya nanti tentu ya perlakuannya berbeda. Artinya ini memang telaga di padang mahsyar ini diperuntukkan ya untuk umat Rasulullah yang memenuhi kriteria, memenuhi syarat ya, diantaranya ya tadi ya tidak menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan atau dibawa oleh Rasulullah ya, tidak mengadakan hal-hal yang baru ya, mengadakan satu ibadah yang tidak pernah disyariatkan ya, termasuk tidak melakukan kedoliman ketika di dunianya ya, tidak melakukan ya, dosa-dosa besar, dan juga tidak terus-menerus berada pada kemaksiatan ya. Jadi itu gambaran tentang haud ya, telaga yang mana kita sebagai seorang mukmin ya wajib bagi kita untuk meyakini akan adanya haud tersebut, dan juga ya, sifat-sifatnya ya, luasnya isi ataupun rasa dari air dan bagi yang minum dari telaga tersebut ya, semuanya itu merupakan sesuatu yang gaib untuk sekarang ya. Hari ini kita tidak bisa membuktikannya mana dan di mana tempatnya, tetapi kewajiban kita adalah beriman, meyakini, dan itu ada dan kita sebagai umat Rasulullah berharap mudah-mudahan tidak termasuk orang-orang yang terusir dari haud, dari telaga itu, dan kita bisa meminum dari mata air ataupun dari air telaga tersebut yang ya, mana disebutkan sifatnya ya, man yasrab ya, lam yatma min abadan. Jadi siapa yang meminum darinya tidak akan merasakan dahaga atau haus selamanya. Demikian untuk penjelasan tentang al-haud ya. Setelah itu nanti masih ada tahapan berikutnya, yaitu mizan ya, tentang ya, timbangan ya. Mudah-mudahan bisa difahami, dan lebih dari itu mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah yang diakui dan juga berkesempatan kelak untuk bisa minum dari telaga Rasulullah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah kajian kitab tauhid bab masalah iman. Ada yang ditanyakan? Kalau ada, coba angkat tangan. Setelah itu kita break untuk Anda. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.